Injil itu kan berita, kabar. Jadi itulah yang disampaikan, bukan kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Arhamda Gaem. Apa kabar semua pencinta debaters? Semoga kabarnya sehat-sehat dan baik-baik aja ya. Seperti biasa di sini saya akan mereaction atau mendengarkan debat antar Islam dengan Kristen, yang mana debaternya adalah Ustaz Suma dengan Aderion ya. Bagaimana keseruan debatnya? Langsung aja kita saksikan. Selamat menyaksikan. Selamat malam Bang Luka dan Aderion, selamat malam. Wah, ada nabinya orang Kristen juga ini. Ya, Malam ganti Bang. topiknya aja, percuma ganti topiknya, topiknya diganti. Selamat malam Gurunda. Semangat malam. Nabinya teman-teman Kristen. Wah, kacamatanya cakep. Selamat malam Aderion. Ya, selamat malam Bang. Malam. Bang, aku boleh tanggapin ya? Silakan. Ya silakan Boleh, Bang, Bang Ade. Lu jangan ama deh kas semua. Lu kan akrab dari Nggak apa-apa. Putus-putus Bang. Enggak gini Bang. kan. Iya, lu putus-putus Bang. Lalu Saya dulu lah kau. Putus suara le. Lepas kacamata Gini dulu. Bang. Oke, silakan. Gini Bang, kalau misalnya aku minjem kata-kata Abang yang tunjukkan kekeliruan Quran. Ya ini, Injil itu artinya bukan kitab Bang. Injil itu artinya kabar. Nah, Injil lain mana yang ada beredar? Yang saat itu Injil itu adalah Injil yang di luar apa yang para rasul sampaikan. Itu dulu namanya Serintus. Dia mengajarkan namanya reinkarnasi. Itu Serintus. Dia mengajarkan Injil yang lain. Dia ngaku itu dari pengajaran Yesus, padahal bukan. Yang diberi perintah untuk mengajarkan para rasul, bukan orang lain. Di luar itu bukan Injil namanya. Nah, kekeliruan Quran apa? Yaitu mengartikan bahwa Injil itu kitab. Dan justru betul tadi Abang si Blair Ben nanya, kalau kitab Injil itu diterima sama Isa, kitab Injil itu yang kitab yang mana? Aduh, kitab yang mana Bang? Saya nggak ngeliatin. Aduh, ini apa sih? Saya nggak ngeliatin kalau di zaman Isa itu sebenarnya yang nulis kitab Injil itu siapa sih Bang? Di dalam Islam? Menurut Islam? Boleh nggak Bang bisa jelasin yang menulis kitab Injil itu? Silakan Bang. Iya. Baik. Jadi gini, di dalam Al-Quran itu tidak dikatakan siapa yang menulis. Tapi Al-Quran cukup jelas menerangkan bahwa kitab diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kepada siapa kitab ini diberikan? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Kepada siapa Nabi Isa alaihissalam ini diutus? Kepada Bani Israel. Bagaimana tipikal umat Bani Israel? Mereka adalah pembangkang tegar tengkuk. Dan selalu bahkan bukan hanya menolak, bahkan membunuh para nabi. Itu harus diimani dulu. Bahwa tipikal daripada Bani Israel tempat Yesus diutus itu adalah tipikal orang-orang yang acap kali. Bukan hanya menolak nabi, bahkan sampai kepada tahap membunuhnya pun mereka lakukan. Jadi kalau Anda ingin mengatakan mana kitabnya dan seterusnya, ya itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Bahwa mereka gemar menyembunyikan kebenaran setelah kebenaran itu datang kepada mereka. Salah satunya yang saya katakan tadi, alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Untuk membuktikan itu, tanya aja pada diri Anda, apakah kemudian Yesus diterima oleh Bani Israel atau ditolak? Ya diperlihatin dulu dong Bang, baru kita buktikan. Kalau memang ada kitab Injilnya Isa, kalau nggak ada apa yang mau dibuktikan? Nah sekarang Justru kalau kita Al-Quran yang salah. Salah. Menurut Gini. saya. Kalau Anda ingin membuktikan usia kitab itu jelas sudah 2000 tahun yang silam. Sedangkan pada masanya aja sudah ditolak, apalagi sekarang Anda meminta bukti. Jadi Al-Quran tidak keliru ketika dia mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil, sementara engkau tahu tentang kebenaran itu. Mereka mencampur adukkan kebenaran itu. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran.
Ya itulah buktinya, di mana kebenaran Quran itu menyebutkan bahwa Isa itu menerima kitab. Lu nggak ada kok. Nah, itu kalau Saya Anda mau melihat. nekanin di situ, Silakan. Bang. Ya gimana, Bang? Silakan. Oke, jadi gini. Tadi saudara Erben, saya tanya, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti Yesus itu memiliki firman-firman yang diterima dari Tuhannya. Kemudian sebelum dia terangkat ke langit, firman itu telah disampaikan kepada murid-muridnya. Hanya saja di tengah-tengah murid-muridnya, kata Yesus, itu ada penyesat, ada antikristus yang menganiaya murid-murid Yesus, bahkan sampai kepada tahap pembunuhan kepada murid-murid Yesus. Dan itu terjadi. Dan Paulus mengakui. Sehingga saya katakan, jangankan kitabnya, Yesusnya aja dibantai. Jangankan kitabnya, murid-muridnya saja dibantai. Bagaimana mungkin Jangan ke kemudian? situ dulu, Bang. Nah itu fakta. Jangan ke itu situ fakta. dulu dong, Bang. Enggak. Itu fakta. Tahu, cuman kita jangan bahas itu dulu, Bang. Saya mau fokus di tentang kitab Injil yang diterima Isa ini dulu. Sementara kalau di Yohanes 17 ayat 8, saya bisa jelasin itu. Itu berbahasa aslinya juga kan, katanya kan bukan logos disebutnya, tapi remata. Betul, kemanusiaan Yesus itulah yang menerima perkataan dari Bapa. Betul. Cuma kan bukan ditulis, bukan disuruh. Ditulis, nggak dibilang situ ditulis. Kusampaikan berarti murid-muridnya saat itu menulis, kan nggak dibilang gitu, Bang. Disampaikan, telah kusampaikan, bukan ditulis. Adapun kitab-kitab sekarang ini justru menuliskan sang firman hidup ini, 1 Yohanes 1 ayat 1. Bukan didikte, Bang. Memang nggak ada tuh fakta, baik secara teologis dan historis, bahwa ada namanya kitab Yesus. Nggak ada. Baik secara teologis maupun historis. Nah, abang ini yang menurut saya, ini bukan menyerang ya, Bang. Ini nggak terbukti. Nggak ada kitab yang diterima Isa itu kok. Sekarang kitab yang diterima Isa kemana, Bang? Oke, baik. Jadi gini. Dibawa ke sorga. Jadi gini. Ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu menerima Al-Quran, itu juga sudah dikatakan kitab. Zalikal kitab. Sudah dikatakan sebagai kitab, berarti sudah dikatakan sebagai buku. Meskipun pada saat itu belum dibukukan, tapi bakal dibukukan. Begitu juga ketika Allah menyampaikan ini tentang Nabi Isa, kitabnya belum dibukukan, tapi sudah dikatakan sebagai kitab yang dibukukan. Nah, bagaimana kejadian selanjutnya? Al-Quran dikatakan kami yang mewahyukan, kami yang menjaga. Akhirnya kitab yang dikatakan tadi sebagai penggambaran betul-betul menjadi kitab. Kitab yang dijaga. Sementara ketika Yesus dikatakan Isa menerima kitab, kitabnya itu kemudian diselewengkan, dicampur adukkan. Apa pembuktiannya? Al-Quran menerangkan itu. Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Nah, kemudian ketika Anda meragukan tentang Al-Quran, buktikan aja. Ini kitab yang Anda pegang sekarang, apakah betul berasal dari Yesus? Adakah legitimasi dari Yesus? Nah itu dia. Makanya berarti Al-Quran tidak salah kan? Karena mindsetnya abang ini yang salah. Gini loh, abang ini melihat mindset kitab kami dengan cara Islam. Ya tentu salah. Jadi salah, betul. Nggak ada itu namanya kitab Yesus. Mana ada, yang ada kitab para murid-muridnya. Karena kitab di dalam perjanjian baru itu menulis justru tentang Yesus ini, sang firman hidup ini, Bang. Bukannya Yesus nyuruh nulis kitab, enggak. Mereka tuh disuruh ajar dan beritakan ini ke seujung dunia. Disebutnya maksudnya ke seluruh dunia. Itu kok di perintahnya bukan menulis kitab. Tentu pengajaran itu ada bentuk lisan, ada bentuk tulisan, Bang. Karena dalam kebutuhan pengajaran ada yang bentuknya omong oral, ada yang tulisan. Tapi kalau dalam perintah tuliskanlah ini, nggak ada. Memang nggak ada. Seperti itu, Bang. Oke, jadi gini. Yesus itu adalah Islam akui sebagai Nabi Tuhan, utusan Tuhan. Itu yang kami sebut dengan Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran mengatakan dia selalu berbicara perkataan-perkataan yang benar.
Dan setelah kita telusuri, kitab Anda pun mengatakan demikian. Yesus bukan pembohong. Yesus itu bukan pendusta. Dia selalu berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia sampaikan kepada Bani Israel. Berarti Yesus itu sangat berhati-hati. Nah, kalau kemudian Yesus itu sangat berhati-hati, berarti dia adalah menyampaikan apa yang menjadi haknya untuk ia katakan. Apa yang menjadi perintah Tuhannya untuk ia sampaikan. Berarti Yesus itu memiliki apa yang saya katakan tadi, Yohanes 17:8. Ada untaian firman yang diberikan oleh Tuhannya untuk ia sampaikan kepada Bani Israel. Dan itulah yang kami sebut dengan sebutan kitab Injil. Masalahnya sekarang adalah pernyataan-pernyataan Yesus yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel itu tidak ada lagi. Berarti sesuai dengan Al-Quran, mereka mencampur adukkan. Apa pembuktian yang mencampur adukkan? Kitab Anda dinyatakan dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Di dalamnya ada firman Tuhan, di dalamnya ada hasil penyelidikan, di dalamnya ada kata-kata pengantar dari penulisnya. Keliru enggak Al-Quran di situ? Tidak, itu sudah benar. Al-Quran mengatakan itu. Mereka mencampur adukkan. Seperti itu. Silakan. Oke, terima kasih Bang. Ini Yohanes 17 ayat 8 itulah yang kalian tadi Abang bilang gitu ya. Kami sebut, berarti kalian kalau di aku ya. Yang kalian sebut itu adalah kitab Injil. Sementara Yohanes sendiri tidak menyebut itu kitab yang dimaksud. Tapi memang berita. Injil itu kan berita, kabar. Jadi itulah yang disampaikan, bukan kitab. Nah, kitab itu adalah terminologi yang kalian gunakan. Itu bukan yang dimaksud sama Yohanes ini, Bang. Saya harus menjelaskan ini karena penulisnya tidak pernah menyebut seperti apa yang abang omongin. Karena kalau ngomongin kitab itu ya adalah kumpulan kesaksian dari para rasul tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka raba, apa yang mereka dan lain-lainnya. Itulah yang kami tulis tentang firman hidup itulah kepada kamu. Di 1 Yohanes 1 ayat 1. Itu namanya kitab Perjanjian Baru. Kitab Injil itu maksud saya. Kitab Injil itu kesaksian para rasul, bukan Yesus bersaksi sama kitab Injil, enggak. Justru kitab Injil yang bersaksi tentang Yesus, sang firman hidup ini. Itu mindset kami, Bang. Tapi kalau mindset kami kamu liatin dengan kacamata Abang, ya nggak nyambung. Ini lagi kita jadi miskomunikasi itu di sini, Bang. Ya, silakan Bang, tanggapin, Bang. Jadi begini deh, saya sangat menghargai itu, tapi kita juga harus jujur mengakui Yesus itu menerima firman. Kan itu faktanya. Artinya kalau Yesus menerima firman, dia utusan Tuhan yang di dalam kitabnya saudara mengatakan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ada hal yang kemudian dia ucapkan yang memang bersumber dari Tuhan yang mengutus dia. Berarti untuk memurnikan itu harus ada pengelompokan antara firman-firman yang Yesus terima dari Tuhannya yang menjadi jalan kebenaran dan hidup untuk sampai kepada Bapa. Nah, firman itu mana? Yang diterima Yesus itu mana? Yesus ini penerima firman. Itu jangan diingkari dulu. Kalau penulis-penulis kitab Anda menuliskan apa yang terjadi terhadap Yesus, itulah yang saya katakan sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 79. Nah, Anda kehilangan arah ketika Yesus menerima firman. Ternyata saudara saya ini tidak bisa kemudian menunjukkan mana segala firman yang Yesus terima itu. Segala firman itu adalah segala rangkaian ultimatum Tuhan, apakah itu perintah, apakah itu larangan, apakah itu kemudian peringatan dan seterusnya yang berguna bagi Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan bahwasanya jika engkau mengasihi aku maka engkau akan menuruti perkataanku. Yohanes 14. Jika engkau percaya kepada aku maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kan itu jelas tuh. Berarti Yesus ini sebagai penerima firman. Nah, sekarang firman yang diterima itu mana? Kalau Anda mengatakan itulah yang tertulis di dalam Lukas, Matius, dan seterusnya. Nah, dengarkan. Di dalam kitab saudara, Yesus mengatakan, telah aku sampaikan. Berarti ada oknum-oknum yang telah menerima perintah firman dari Yesus yang diterima dari Tuhannya.
yang mereka terima. Ada di antara mereka yang menerima firman itu sebelum Yesus itu terangkat ke langit. Berarti yang ada di tangan Anda sekarang itu bukan firman yang Yesus terima itu, karena itu adalah firman yang dituliskan setelah Yesus terangkat dan dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Coba Anda telah lagi lebih jauh. Apakah Al-Quran ini keliru dengan mengatakan itu? Silakan. Pasti keliru. Satu, itu bukan perkataan Quran ya. Yang abang kutip adalah perkataan kitab saya. Tuh. Kekeliruan Quran itu adalah memahami Injil itu adalah kitab. Sementara aslinya itu pun itu bukan berbahasa Arab. Injil itu memang bahasa Arab, Bang. Betul. Saya akuin itu Injil memang bahasa Arab. Cuman itu bukan main language-nya, itu bukan bahasa utamanya. Bahasa utama itu disadur, diserap dari bahasa Yunani. Arti kabar baik. F itu artinya baik, Angelion itu artinya kabar. Makanya itu kalau di Mesir itu disebutnya Injil. Kalau di Ethiopia itu disebutnya Wangil. Kalau di Turki itu Injil. Kalau di Arab itu disebutnya Injil. Itu Kristen Arab. Jauh sebelum Quran itu ada eksis. Nah, itulah yang kalian serap di kitab kalian. Kalian sebutlah Injil itu adalah kitab yang diterima Isa. Itu bohong. Itu bohong. Karena apa? Satu, baik secara teologis itu nggak terbukti, dan secara historis nggak ada namanya kitab Yesus tuh nggak ada, Bang. Kitab Yesus tuh nggak pernah nama ada tuh. Yesus tuh nggak pernah namanya nulis kitab. Nah, kembali ke Yohanes 17 ayat 8, itu kan disampaikan, bukan ditulis. Dan abang bilang di Yohanes 17 ayat 8 ada oknum. Itu bukan oknum. Murid-muridnya langsung. Ini kan doa Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia itu naik ke surga tuh. Telah kusampaikan kepada segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ini siapa? Mereka tuh para rasul. Jadi abang nggak bisa menyebutkan itu adalah oknum. Oknum itu ya kalian sebenarnya, karena kalian tuh berada di luar para rasul. Itu oknum. Kalau para rasul itu sendiri itu bukan oknum, muridnya Yesus kok. Jadi nggak pas gitu loh apa namanya istilah oknum itu, Bang. Ya, gitu, Bang. Iya, Sangat demikian, Bang. jadi begini. Yesus itu datang kepada Bani Israel, menerima firman. Bandingkan dengan apa yang ada di kitab saudara. Yesus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang ia katakan adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan, ia sampaikan. Itu menurut apa yang ada di dalam kitab saudara. Artinya, ketika diuji Al-Quranul Karim, dijelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diberikan Injil. Lalu kemudian mereka rubah. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Mereka mencampur adukkan setelah mereka tahu tentang kebenaran. Nah sekarang, kalau untuk menguji kebenaran Al-Quran ini, ya kita lihat aja apakah kemudian orang-orang Yahudi menerima Yesus pada saat itu, atau membantahnya. Kalau membantahnya, oknumnya dibantah, bagaimana mungkin ajarannya mau diterima dengan baik? Sedangkan murid-muridnya yang angkatan pertama yang bersama dengan dia itu juga sudah teraniaya oleh Paulus itu sendiri, dan Paulus akui. Nah, Yesus pun katakan itu. Coba Anda lihat di dalam Lukas 21 nomor 8. Nomor 12-nya dikatakan, namun sebelum itu terjadi, sebelum penyesat itu datang menyamar, kata Yesus, terlebih dahulu engkau dianiaya, engkau ditangkap, engkau disesat, engkau dimasukkan ke dalam penjara. Siapa pelaku ini? Siapa pelakunya? Ya Paulus. Habis itu dia mengaku bertaubat, lalu mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari Yesus. Silakan. Nggak, boleh. Aku coba pertajam ya ini narasi pembicaraan kita ya. Kita jangan jadi stuck di situ aja. Abang tadi menyebutkan mereka mencampur adukkan setelah tahu kebenaran. Ini saya catat ya, Bang. Ya. Yang saya mau tahu gini loh, Bang. Ini saya mau menyelidikin ya. Kita bareng-bareng nih, kita berpikir nih. Apa kira-kira keuntungan yang diraih dari si pemalsu ini ya? Kita harus menulis ini nyebutnya si pemalsu atau pengubah lah, Bang. Nggak usah lah ngomong pemalsu, karena saya suka ngomong kalau pemalsu kalian nggak bilang, oh Injil bukan dipalsukan. Nah kan gitu, oke. Diubah. Apa keuntungan dari si pengubah mengubah Injil ini? Kira-kira apa? Oke, baik. Jadi Al-Quran mengatakan gini. Bismillahirrahmanirrahim.
Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah, ini dari Tuhan, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Harga murah itu apa? Yaitu mereka kemudian dianggap rasul, dianggap sebagai orang-orang benar, dianggap sebagai pengajar-pengajar yang pengajar-pengajar yang mewakilkan atas nama Tuhan. Itu aja yang mereka dapatkan. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Sekiranya penulis-penulis kitab Anda itu mendapatkan sesuatu yang mahal, misalnya mereka terangkat menjadi raja, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi pada masa itu, maka Al-Quran ini keliru. Tapi yang dikatakan di sini untuk menjualnya dengan harga murah. Kecelakaannya kemudian tidak ada satupun dari penulis kitab saudara yang tidak mati dalam cara mengenaskan. Ini Al-Quran 1400 tahun silam. Silakan. Baik. Oke Pak. Gini Bang, aku lebih itu kan Quran keyakinan ya. Gue nggak mau mendebatkan keyakinan di sini. Jadi takutnya ini ada penistaan kan dikit-dikit gini. Orang kan di Indonesia, oh penistaan dilapor. Kan nggak mau gue. Sekarang, jadi sekarang gue coba kita gunakan dulu. Gak usah lah pakai ayat. Kira-kira nih Bang. Contoh nih, konkretnya. Ada kan di dalam kitab kami nih bahwa Daud itu berzinah ditulis. Nah, kira-kira apa yang didapat si pemalsu ini sehingga dia menuliskan Daud itu berzinah? Apa yang didapat? Baik. Jadi ketika Daud ini sebagai raja diceritakan ya, ini kita berbicara mengenai logika dan juga apa yang tertuai di dalam kitab saudara. Daud cacat, Salomo cacat. Cuman satu yang tidak cacat, yaitu Yesus dan juga Paulus. Semuanya cacat. Adam cacat, Abraham cacat, semua. Daud, Salomo, semua pokoknya dalam Paulus membunuh. Bang, ya, Paulus tapi ditulis membunuh itu ditulis loh. Ya, tapi setelahnya itu cacat. Enggak, setelahnya dia menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Enggak. Oke, pencinta debaters, itulah tadi debat atau dialog antar Ustaz Suma dengan Ade Reon ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.